Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Namun sebelum kita bahas, Bapak Ibu, pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa kami sedang membuka program bimbel online UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023 yang nanti untuk bimbelnya akan diisi oleh saya sendiri, tidak ada tentor lain, hanya saya sendiri. Jadi ilmu yang Bapak Ibu dapatkan nanti kita pelajari bersama dengan saya sendiri. Baik, nanti di bimbelnya Bapak Ibu kami akan berikan 10 kali pertemuan. Nanti di 10 kali pertemuan itu kita akan bahas 5 mapel, diantaranya adalah IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga Matematika. Kemudian juga Bapak Ibu, kita akan memberikan pembahasan RPP. Nah, RPP kita akan berikan sebanyak 2 kali pertemuan di UPPPG Guru SD ini. Insya Allah untuk RPP nanti kita akan bahas tuntas walaupun nanti lebih dari 1,5 jam. Nah, biasanya kami mengadakan pertemuan itu lebih dari 1,5 jam untuk setiap pertemuan, tergantung nanti dari soal yang kita akan bahas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita akan bahas juga terkait dengan pedagogi, teori belajar, PTK. Nah, semuanya nanti kita akan bahas di bimbel UPPPG Guru SD dalam jabatan ini. Kemudian nanti kita akan berikan Bapak Ibu 10 kali pertemuan dari jam 19.00 sampai dengan 20.30. Untuk pembahasan soal yang kita bahas adalah soal-soal yang terakurat dan terupdate di bimbel nanti. Kemudian nanti juga akan kita berikan 3 tryout untuk Bapak Ibu. Tryout soal terakurat, kemudian ada 10 mini tryout yang Bapak Ibu bisa kerjakan setiap malam. Kemudian yang keempat nanti Bapak Ibu akan kita berikan 10 video rekaman bimbel. Serta yang kelima nanti Bapak Ibu kita akan berikan handout, file soal dan pembahasannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan langsung saja membahas soal-soal yang terkait dengan UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang di luar dalam jabatan atau prajabatan, silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti program ini juga. Baik, sekarang kita langsung saja akan bahas Bapak Ibu untuk soal yang pertama. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apakah A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Baik, sebelum kita jawab Bapak Ibu, mari kita akan analisis dulu untuk soalnya agar nanti kita bisa menjawab pertanyaan yang ada pada soal ini. Oke, mohon tunggu sebentar, saya minum dulu ya Bapak Ibu. Oke, biar tetap sehat kita harus minum air putih. Oke, kita akan analisis Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Nah, dalam proses pembelajaran ini, siswa dibebaskan untuk mengumpulkan data, kemudian membuat dugaan. Jadi, siswa yang bekerja langsung di sini, siswa yang bergerak langsung di dalam pembelajarannya. Aktif adalah siswa di sini. Yang paling aktif adalah siswa. Nah, membuat dugaan itu merupakan proses dari pengembangan ide, Bapak Ibu ya. Pengembangan ide. Pengembangan ide. Oke. Kemudian mencoba-coba. Nah, mencoba-coba merupakan cara menemukan apakah idenya itu benar atau tidak, apakah dugaan sementaranya itu benar atau tidak. Nah, itu dibuktikan melalui mencoba-coba atau yang kita kenal dengan trial and error. Nah, kemudian mencari dan menemukan keteraturan. Dari
mencoba-coba tersebut, siswa akan menemukan sebuah keteraturan atau pola. Di sini diartikan siswa akan mendapatkan pengetahuan baru melalui mencoba-coba tersebut. Kemudian menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Menggeneralisasi itu artinya menyimpulkan. Nah, dari hasil simpulan itu, apakah dugaan atau hipotesisnya itu benar atau salah? Nah, kalau benar berarti siswa bisa mengembangkan ilmunya sendiri atau pengetahuannya sendiri, atau siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Nah, dari proses ini yang dilakukan siswa adalah membangun pengetahuannya sendiri. Membangun pengetahuannya sendiri ya. Nah, maka teori ini merupakan teori belajar konstruktivisme, yaitu jawaban yang tepat adalah jawaban D. Nah, konstruktivisme Bapak Ibu yang biasa kita kenal dengan teori membangun pengetahuannya sendiri. Membangun pengetahuannya sendiri ya. Pengetahuannya sendiri. Kemudian, yang perlu Bapak Ibu ingat di dalam teori konstruktivisme adalah siswa dibebaskan untuk mengembangkan ide-idenya, mengembangkan ide-idenya. Nah, mengembangkan ide-idenya ini merupakan bentuk dari membuat dugaan, mencoba-coba. Nah, itu adalah proses dari pengembangan ide, Bapak Ibu ya. Jadi, di dalam teori konstruktivisme, siswa dibebaskan untuk mengembangkan idenya. Kemudian, yang A, kenapa yang A salah? Kalau sibernetik adalah penggunaan teknologi. Misalkan, kalau Bapak Ibu sekarang belajar menggunakan YouTube, nah itu merupakan salah satu yang termasuk ke dalam teori belajar sibernetik. Kemudian yang B, humanistik. Nah, kalau di dalam teori belajar humanistik, Bapak Ibu, itu biasa dikenal dengan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Nah, tetapi Bapak Ibu, nanti di dalam soal itu tidak menyebutkan memanusiakan manusia ini. Karena ini adalah istilah populer yang sering Bapak Ibu dengar. Nah, nanti bisa saja yang keluar di soal terkait dengan humanistik atau humanisme adalah di mana siswa mampu memahami dirinya sendiri ya. Memahami dirinya sendiri. Kemudian juga memahami lingkungannya. Dan juga kita kenal di dalam teori belajar humanistik dengan aktualisasi diri. Jadi yang mengaktualisasikan dirinya di sana adalah peserta didik tersebut. Jadi siswa dikatakan belajar jika nanti dia sudah mampu memahami dirinya sendiri, memahami lingkungannya, dan mengaktualisasikan dirinya. Nah, maka kalau teori belajar humanistik menyatakan siswa dapat dikatakan telah belajar kalau sudah memahami dirinya sendiri, memahami lingkungan, dan mampu mengaktualisasikan dirinya. Kemudian kalau teori belajar behaviorisme. Nah, teori belajar behaviorisme memandang bahwa siswa dikatakan belajar bila ia sudah mampu mengungkapkan kembali apa yang dia telah pelajari. Bentuk ungkapan kembali itu adalah pertama, jika nanti diberikan tes, maka nanti hasilnya bagus ya, hasilnya bagus. Artinya dia bisa menjawab soal dengan benar. Dia bisa menjawab soal dengan benar. Nah, kalau siswa sudah bisa menjawab soal dengan benar, maka siswa tersebut sudah dikatakan telah belajar. Itu yang dikatakan oleh teori behaviorisme. Selain itu juga di dalam sikap, Bapak Ibu, di dalam sikap kalau orang belajar pada behaviorisme, maka dia harus mampu mengubah perilakunya dari yang kurang baik menjadi baik. Jadi, tekanan pada behaviorisme ini adalah hasilnya
bukan pada proses pembelajarannya tetapi hasilnya. Oleh sebab itu, behaviorisme menyatakan bahwa sis pembela bahwa seorang yang belajar itu dapat diukur dan dapat diamati. Nah, kalau dia tidak dapat diamati ataupun tidak dapat diukur, maka itu bukan teori belajar behaviorisme. Oleh sebab itu, teori belajar behaviorisme tekanannya adalah pada hasil. Nah, ketika nanti siswa tidak bisa menjawab soal dengan benar, maka dia dikatakan tidak belajar oleh teori belajar behaviorisme ini. Nah, kalau dia bisa menjawab soal dengan benar, maka dia dikatakan telah belajar, Bapak Ibu. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan teori-teori ini, nanti kita akan bahas di bimbelnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikannya. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah apakah A mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. Yang B, meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang C, memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Yang D, segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Nah, baik, kita akan analisa dulu soalnya Bapak Ibu, baru kita akan bisa jawab pertanyaannya. Nah, di sini, karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Ternyata Anda itu adalah orang yang sangat disiplin di sini. Sehingga karena kedisiplinan Anda tersebut dan pekerjaan Anda cepat selesai, Anda memiliki sisa waktu yang sangat banyak, ya. Berarti di sini Anda tidak sedang bekerja posisinya. Oke, kita ketahui posisi Anda dulu adalah tidak sedang bekerja ya. Tidak sedang bekerja, tidak sedang bekerja atau lagi santai lah gitu ya. Tidak sedang bekerja atau lagi santai. Lagi santai. Oke. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Nah, kalau Anda melihat ada orang yang kerepotan mengerjakan sesuatu, apa yang Anda lakukan? Sedangkan Anda saat itu tidak ada pekerjaannya. Maka tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah yang mana? Apakah A, mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya? Nah, untuk yang A, otomatis jawaban A ini salah karena Anda di sini lagi santai, lagi tidak sedang bekerja. Maka kalau Anda mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta bantuan, maka sikap ini salah. Kenapa? Salah Bapak Ibu. Nah, letak salahnya adalah tidak dimintai membantu. Artinya di sini Anda enggan membantu orang lain. Berarti sikap sosial Anda sebagai guru di sini tidak bagus. Maka jawaban A salah. Kemudian jawaban B, Bapak Ibu. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jawaban B salah, Bapak Ibu. Kenapa salah? Nah, kalau meminta teman itu untuk istirahat karena sedangkan posisinya di sini, pekerjaan teman Anda itu sangat banyak, sangat kerepotan. Nah, maka temanmu itu juga harus bisa menyelesaikan pekerjaannya saat itu juga, sambil kita bantu. Maka jawaban B salah, bukan berarti dia harus berhenti bekerja atau beristirahat. Jadi jawaban B salah. Kemudian yang C, memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Nah, yang C ini bisa saja Bapak Ibu ya, tetapi kenapa ini bukan jawaban yang tepat? Karena posisi Anda di sini tidak lagi bekerja dan lagi santai, sedangkan teman Anda itu sangat banyak pekerjaannya, kerepotan. Nah, maka yang Anda lakukan adalah langsung membantunya tanpa diminta untuk membantunya, tanpa orang tersebut meminta Anda untuk membantunya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Betul sekali. Nah, kenapa jawaban D ini tepat? Satu, posisi Anda tidak sedang bekerja, lagi santai gitu kan. Kemudian
Yang kedua, Anda melihat bahwa teman Anda itu sedang butuh bantuan. Nah, kalau kita melihat orang yang sedang butuh bantuan dan tidak ada orang yang membantu selain kita, maka kitalah yang turun tangan. Kalau saat itu kita tidak mengerjakan kewajiban kita. Nah, karena lagi santai ya, wajib kita bantu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya terkait dengan soal teori belajar lagi, Bapak Ibu. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau yang disebut dengan stimulus dan balasan dari siswa atau disebut dengan respon yang dapat diamati. Oke, ini kata kunci. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah titik-titik apakah A behaviorisme, B humanistik, C cybernetik, D konstruktivisme. Baik Bapak Ibu, kita akan analisa soal ini ya. Kemudian setelah kita analisa, baru kita akan coba menjawabnya. Oke. Di sini teori belajar ini menyatakan bahwa ada pembentukan hubungan antara rangsangan dan respon atau yang kita sebut dengan SR ya. Kalau Bapak Ibu masih muda, kemarin mungkin kuliah lulus tahun 2018, 2019 atau 2017, 2016 pasti Bapak Ibu masih ingat terkait dengan teori belajar yang menyatakan tentang stimulus dan respon. Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan dapat diamati. Nah, tadi kita sudah jelaskan di soal pertama bahwa teori yang menyatakan kalau siswa itu belajar itu dapat diamati. Nah, dapat diamati dan dapat diukur. Ini adalah kata kunci yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah titik-titik. Oke, di sini ada dua yang kita jadikan sebagai kata kunci, yaitu stimulus dan respon serta dapat diamati. Oke, dapat diamati. Maka teori belajar ini adalah ciri khas dari teori belajar behaviorisme. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Nah, teori belajar behaviorisme juga menyatakan bahwa siswa dikatakan belajar apabila ia telah mampu menjawab soal dengan benar, walaupun dia tidak pernah belajar sebelumnya, tapi kalau dia bisa menjawab soal dengan benar, jadi siswa itu telah berhasil dalam belajar. Nah, bagaimana ketika siswa tidak pernah bagaimana ketika siswa pernah belajar tekun, diajari oleh gurunya setiap hari, setiap saat dengan tekun, tetapi siswa itu tidak mampu menjawab soal dengan benar, maka siswa tersebut tidak dikatakan pernah belajar atau tidak berhasil dalam belajar. Nah, itulah yang dikatakan oleh teori behaviorisme. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori belajar behaviorisme yang ditekankan adalah hasil belajarnya, bukan prosesnya. Dan juga di dalam teori belajar behaviorisme itu hasil belajar siswa tersebut harus dapat diamati, dapat diukur. Nah, yang dapat diamati dalam belajar oleh siswa adalah apa? Adalah yang bisa dapat diamati yaitu perilaku dan juga sikap serta keterampilan. Nah, itulah yang dapat diukur di dalam teori belajar behaviorisme. Oleh sebab itu sangat penting sekali kalau di dalam teori belajar behaviorisme itu harus menjawab soal dengan benar. Oke, sekarang kita akan bahaskan juga terkait teori belajar humanistik atau humanisme. Nah, teori belajar humanisme yang sering Bapak Ibu dengar adalah terkait dengan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Oke.
Nah, tetapi jangan lupa, jangan Bapak Ibu hanya menguasai tentang memanusiakan manusia, tetapi di dalam teori belajar humanistik itu yang Bapak Ibu harus ingat jadi kata kuncinya adalah siswa mampu memahami dirinya, mampu memahami lingkungannya. Nah, ketika siswa sudah mampu memahami dirinya, memahami lingkungannya, maka siswa dikatakan telah belajar. Nah, itulah yang dinyatakan oleh teori belajar humanistik. Dan juga yang Bapak Ibu perlu tahu terkait tentang teori belajar humanistik ini adalah bahwa siswa itu harus mampu mengaktualisasikan dirinya. Nah, kalau siswa sudah mampu mengaktualisasikan dirinya, maka siswa sudah dikatakan belajar. Nah, itulah yang dikatakan oleh teori belajar humanistik. Oke, itu terkait dengan humanistik. Sekarang berikutnya, kita bahas lagi yang berikutnya di C ini adalah teori belajar sibernetik. Nah, kalau teori belajar sibernetik, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu dan juga sudah mempraktikkannya. Apalagi kalau Bapak Ibu kemarin sudah mengalami masa pandemi COVID-19, nah itu kan banyak menerapkan belajar dengan cara melalui jaringan online. Nah, itu merupakan penerapan dari teori belajar sibernetik. Jadi tidak jauh-jauh dari yang namanya online, dari namanya jaringan, dari internet, dari online, dan lain-lain. Itu adalah teori belajar sibernetik. Sekarang terkait dengan teori belajar konstruktivisme. Nah, kalau teori belajar konstruktivisme yang perlu Bapak Ibu ingat adalah pertama, siswa dibebaskan untuk mengembangkan idenya, siswa aktif untuk belajar, membangun pengetahuannya sendiri, mendapatkan pengetahuannya sendiri. Nah, kalau dalam penerapannya di teori belajar konstruktivisme itu, pertama, siswa mengumpulkan data. Dari kumpulan data tersebut, kemudian siswa bisa menduga atau membuat dugaan sementara yang disebut dengan hipotesis. Nah, untuk membuktikan dugaannya tersebut, maka siswa harus mencoba-coba atau yang dikenal dengan trial and error. Kemudian setelah itu, maka siswa nanti akan menemukan kesimpulan. Kesimpulan apa? Ya, dari apa yang didapatkan dari apa tadi? Yang didapatkan dari trial and error-nya atau mencoba-cobanya, ya. Nah, kalau siswa sudah bisa menemukan apa yang dicoba dengan dugaan sementara, nah maka nanti siswa menyimpulkan dari hasil percobaannya dan membuktikan apakah benar dugaannya atau tidak. Nah, itulah penerapan dari teori belajar konstruktivisme. Nah, itulah yang terkait dengan pembahasan yang ada di soal yang ketiga ini. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu Guru. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah titik-titik apakah A humanistik, B konstruktivisme, C kognitivisme, D nativisme. Baik, untuk soal ini tadi saya sudah jelaskan, sudah saya singgung-singgung sedikit ya di soal sebelumnya. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu silahkan jawab di kolom komentar. Saya bantu dengan analisis soal ya. Saya akan analisiskan Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa menjawabnya. Nah, di dalam teori ini peranan guru adalah sebagai fasilitator, kemudian motivator dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Kata kunci di sini Bapak Ibu adalah memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah saya kasih kata kunci, saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaannya. Oke, saya tambahkan lagi kata kuncinya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, dalam teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Nah, perilaku belajar itu dilihat dari sudut pandang pelakunya. Nah, kalau sudah saya bantu dengan
dua kata kunci. Saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab soal ini. Maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.